Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasannya ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan yang terjadi di kalangan umatku pun adalah rahmah. Ini kekhususan untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Bahwasannya Bu, dulu yang namanya perbedaan umat di zaman nabi-nabi terdahulu merupakan azab. Jadi tatkala ada umat berbeda sedikit menjadi sebuah permusuhan yang besar, menjadi sebuah permusuhan yang hebat, sehingga satu kabilah dan kabilah yang lain bisa saling main bunuh-bunuhan gara-gara daripada sebuah perbedaan. Tapi di umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh masya Allah, nikmat. Tatkala kita ambil contoh sebuah hukum fikih, daripada misalkan pembatalan wudu menyentuhnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kalau semuanya dianggap bahwasannya menyentuh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram membatalkan wudu, mungkin nanti tatkala orang melaksanakan tawaf, yang dimana namanya pelaksanaan tawaf mengelilingi Ka'bah itu tidak ada yang namanya tempat khusus laki dan tempat khusus perempuan. Semuanya bareng tawafnya. Bisa jadi nanti semuanya tatkala mengambil daripada cuman hanya ada satu pendapat, oh membatalkan wudunya dan mengulang lagi tawafnya. Bisa jadi malah nggak selesai itu tawaf. Nggak selesai, dia muter lagi, baru satu kali batal, ulang wudu lagi. Muter lagi, batal lagi. Muter lagi, batal. Kapan selesainya tawaf kayak begini katanya. Maka tatkala ada perbedaan pendapat Pak di dalam sebuah mazhab, oh menurut mazhab Maliki bahwasannya pembatalan wudu yang namanya menyentuh laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, di dalam mazhab Imam Maliki, oh ini tidak dianggap batal. Tidak dianggap batal. Ya. Menurut Imam Abu Hanifah, oh juga tidak dianggap batal. Menurut mazhab Syafi'i dianggap batal. Ini semua merupakan perbedaan pendapat yang dimana di dalamnya ada sebuah hikmah bagi mereka yang betul-betul tatkala sudah berwudu rapi, pengen melaksanakan tawaf, tatkala mereka sudah berwudu yang benar, melaksanakan tawaf putaran, sehingga tatkala saya ingin mengikuti madhab Maliki saja yang katanya menyentuh tidak membatalkan wudu. Ya, masing-masing punya syaratnya, yang terpenting di dalam fikih dijelaskan secara detail. Yang terpenting tidak membatalkan. Oh menurut madhab Hanafi, oh tidak membatalkan, silahkan selama tidak bercampur aduk yang disebut dengan talfiqul madzahib. Selama tidak mencampur adukkan fikih diperbolehkan. Apa maksudnya yang dimaksud dengan talfiqul madzahib? Apa yang dimaksud dengan campur aduk fikih? Contohnya Pak, orang wudunya pakai madhab Syafi'i, ya wudunya pakai madhab kita ini wudu membasuh muka, tangan, kepala, kaki. Di bagian kepala kita hanya juga diperbolehkan dalam madhab Syafi'i membasuh sebagian saja, Maka Bu, dalam kitab yang kita pelajari, dalam kitab-kitab fikih, pasti tatkala membasuh kepala ditulis mashu ba'dir ra'si, membasuh sebagian kepala, ya, mashu ba'dir ra'si. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, dalam membasuh kepala nggak boleh sebagian. Dalam fikih mereka mazhab Maliki dituliskan mashu jami'ir ra'si, semua rambut harus basah Pak. Semua rambut harus basah. Wudunya pakai mazhab Syafi'i, ya, atau wudunya pakai mazhab Maliki, silakan. Tapi nanti dalam satu paketnya pembatalannya pun juga harus mengambil mazhab yang ia ambil tatkala wudu. Kalau wudunya pakai mazhab Maliki, ya pembatalannya pun juga dengan mazhab Maliki
Imam Maliki. Nggak boleh wudunya pakai madhab Syafi'i. Oh, santar masalah pembatalan saya ikut Maliki saja. Wudunya pakai madhab Syafi'i, rambut sebagian saja dibasahkan. Tatkala pembatalan pakai madhab Maliki, yang nyentuh perempuan nggak batal. Nah ini nih yang kacau kayak begitu. Ini yang disebut dengan talfiqul madhahib, mencampur adukan madhab. Ini yang nggak boleh. Jadi kalau kita mau wudu pakai madhab Syafi'i, pembatalannya pakai madhab Syafi'i harus. Ya, jadi nggak boleh nggak boleh dicampur-campur. Nah, perbedaan pendapat yang kayak begini merupakan rahmah. Perbedaan pendapat ini merupakan rahmah.